welcome back to 180 Hangout. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, di 180 Hangout kali ini, aku mau ajak sahabat 180 semua untuk kembali bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan sharing firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada seperti kami ada hari ini, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati dan pikiran kami, biar setiap kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh mengerti, dan biar setiap firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau melawat Tuhan, hadirat-Mu ada di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom sahabat 180. Hari ini mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadi
di tengah ketidakpastian akan masa depan kami, tapi Engkau tetap Allah, Tuhan. Kau tidak pernah berubah, dan janjimu itu ya dan amin, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai-sampainya, hanya Engkau, Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai-sampainya, hanya Engkau, hidup kami. Walau banyak Tuhan yang tergoncangkan dalam kehidupan kami pada saat ini, tapi Engkau tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang terus ditinggikan di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman dan seluruh rekan-rekan 180 dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya akan bagikan
satu kebenaran firman Tuhan tentang sukacita. Kita buka sama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tentu semua teman-teman, rekan-rekan, dan seluruh adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sedang menyaksikan program ini memiliki hak yang sama untuk merasakan atau menikmati sukacita. Ada amin? Secara umum, yang kita tahu sukacita itu berarti satu keadaan yang membuat kita tertawa, ya kan? Atau suatu keadaan membuat kita tersenyum, yang bikin kita happy, yang bikin kita senang, seperti itu pastinya. Nah, apa sih? Sesuatu itu apa sih yang membuat kita happy? Misalnya kita dapat sesuatu yang kita idam-idamkan selama bertahun-tahun kita nanti, ya kan? Atau teman-teman semua atau adik-adik dimanapun berada, akhirnya bisa mendapatkan hadiah yang adik-adik nanti-nantikan. Atau kita sedang mendapat sesuatu yang akhirnya kita bisa capai. Sehingga itu membuat kita bahagia atau kita senang. Secara umum, sukacita adalah seperti itu nih teman-teman. Tetapi, yang akan saya bagikan adalah tentang sukacita yang diberikan Tuhan di dalam hati orang-orang percaya seperti kita nih teman-teman. Di mana sukacita itu bukan hanya saja kita nikmati, kita rasakan ketika kita senang, kita nikmati ketika kita mendapat jawaban doa. Sukacita yang kita rasakan bukan hanya saja kita rasakan ketika kita menggapai atau mencapai sesuatu yang kita rindu-rindukan, ya kan? Atau akhirnya adik-adik semua teman-teman mendapat hadiah dari orang tua kita. Nah, sukacita di sini itu melebihi itu semua nih teman-teman. Yang dimaksud di sini adalah sukacita yang bisa kita rasakan meskipun kita sedang berada di situasi yang sulit. Atau meskipun doa-doa kita belum mendapat satu jawaban dari Tuhan. Sukacita yang bisa kita rasakan meskipun kita itu berada di satu kondisi di mana kita sedang menantikan jawaban. Tetapi kita masih bisa merasakan sukacita. Nah, sukacita seperti ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus-Nya, teman-teman. Dunia itu bisa menawarkan satu sukacita, tetapi yang dunia berikan adalah sukacita yang terbatas. Sukacita yang hanya bisa kita nikmati di saat kita ini sedang berada di dalam keadaan yang happy. Ya kan? Atau kita akan merasakan satu sukacita ketika kita mengalami satu kesembuhan. Tetapi bagaimana jika kita belum mengalami kesembuhan misalnya? Apakah kita akan kehilangan sukacita? Nah, kalau sukacita yang diberikan dunia itu terbatas. Tetapi kalau sukacita yang diberikan Tuhan, sukacita yang diberikan Roh Kudus dalam hati kita adalah sukacita yang bisa kita rasakan di dalam hati kita meskipun kita belum disembuhkan, saudara. Atau teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini yang harus kita miliki. Yang Tuhan berikan di dalam Roh Kudus-Nya yang sekarang tinggal di dalam hati kita. Sukacita itu sendiri bukannya sekedar bersukacita ketika keadaan kita baik, teman-teman. Tetapi kita akan mampu bersukacita, kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita ini di dalam keadaan yang sulit. Contohnya sekarang-sekarang ini, teman-teman, ya kan? Semua dunia itu sedang bergumul, sedang berjuang dengan pandemi COVID di mana-mana. Tetapi yang membuat perbedaan antara kita dengan dunia adalah sukacita yang kita alami di dalam hati kita. Kalau dunia bersukacita karena mereka mengalami kesembuhan, ya wajar karena sukacita, karena sembuh. Kalau dunia mengalami sukacita karena mereka meskipun di tengah-tengah pandemi, mereka tidak terlalu kena dampak pandemi. Mereka masih bisa punya pekerjaan, mereka masih bisa bekerja, makanya mereka bersukacita. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tetap merasakan sukacita meskipun mungkin yang kita alami adalah kita masih bergumul dengan doa-doa kita. Atau sebagian dari teman-teman semua yang ada di rumah atau adik-adik yang ada di rumah saat ini, mungkin ada di antara kita yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, tidak sakit penyakit yang kita alami atau kelemahan yang kita alami hari-hari ini
atau apapun yang teman-teman hadapi sekarang ini, pergumulan, itu tidak akan membatasi, itu tidak akan mengurangi teman-teman untuk selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita yang adik-adik alami, yang teman-teman alami, yang kita alami adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang melebihi apa yang bisa dunia berikan kepada kita. Sukacita kita ini sukacita yang tidak terbatas. Sukacita yang lahir dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Makanya sukacita di dalam Tuhan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, teman-teman. Karena sukacita ini hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang memiliki sukacita ini, teman-teman. Makanya bagi teman-teman atau siapapun yang sedang menyaksikan program ini, yang mungkin sedang bergumul karena masalah hidup, atau sedang dalam keadaan yang sakit, atau sekarang lagi dalam kelemahan, jangan putus pengharapan, teman-teman. Berdoa sama Tuhan, berdoa kepada Roh Kudus supaya dia memberikan sukacita di dalam hati, meskipun teman-teman atau kita di antara kita ini yang sedang mengalami pergumulan, misalnya sedang bergumul tentang penyakit yang dialami. Sedikit kesaksian, teman-teman, saya ingin membagikan bagaimana saya juga pernah mengalami satu pergumulan yang berat. Bulan Juni kemarin saya mengalami penyakit COVID, dan pertanyaan adalah apakah saya harus bersusah hati? Pertanyaan apakah saya harus merenung dan mengasihani diri? Oh Tuhan, kenapa begini? Tentu saja tidak, teman-teman. Sakit penyakit yang saya alami atau kita alami itu wajar, dan itu tidaklah harus mengurangi rasa sukacita di dalam hati kita. Makanya ketika saya mengalami COVID pada bulan Juni kemarin itu tidak mengurangi rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena meskipun di tengah-tengah rasa sakit yang saya alami pada waktu itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. 1 bulan Kak Michael berjuang melawan COVID, tetapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong. Sehingga meskipun lagi COVID, Kak Michael tetap bersukacita. Bahkan pada waktu Kak Michael ada di rumah sakit bersama dengan teman-teman yang lain di dalam satu ruangan, Kak Michael masih bisa bersyukur, masih bisa menghibur, kita masih bisa tertawa, masih bisa memuji Tuhan. Padahal dalam keadaan COVID, teman-teman. Bahkan di tengah-tengah COVID itu, Kak Michael masih punya kesempatan untuk membantu orang lain yang juga lagi COVID pada waktu itu, menghibur mereka. Bukan cuma menghibur, tetapi masih bisa membantu. Misalnya, kan di ruangan itu Kak Michael, ini kesehatan Kak Michael. Jadi di dalam ruangan itu kita ada 4 orang. Nah, ada salah satu yang orang tua yang juga tempatnya itu pas di samping kanan Kak Michael. Dia udah pakai selang di mana-mana, teman-teman. Dan kita sama-sama bergumul dengan COVID. Namun satu hal yang Kak Michael syukuri adalah meskipun kita sama-sama berjuang di dalam satu ruangan, berjuang melawan COVID, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Kak Michael bisa bersukacita. Sukacitanya apa, teman-teman? Ya, meskipun dalam kelemahan, Kak Michael masih bisa bantu orang lain tersenyum. Bahkan satu orang tua yang ada di samping Kak Michael itu, karena dia udah gak bisa berdiri, jadi dia minta tolong Michael. Bayangkan sampai orang tua itu kenal nama Kak Michael karena kita satu ruangan. Michael bisa tolong gak? Jadi Kak Michael bantu gitu, ngambil airnya. Bukan cuma Kak Michael, ada teman-teman juga. Jadi kita saling bantu dan kita tetap bersukacita, teman-teman. Jadi sebenarnya orang-orang yang di dalam Tuhan itu tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan di dalam hati kita. Kita jangan bersukacita hanya karena keadaan kita sudah baik. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tetap bersukacita meskipun dia berada di dalam keadaan yang tidak baik. Amin. Haleluya. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan putus pengharapan. Jangan berhenti percaya. Apalagi berhenti berdoa kepada Tuhan. Berharap kepadanya. Semua orang sekarang sedang bergumul dengan pandemi. Ada yang sembuh, ada yang masih dirawat di rumah sakit. Tetapi satu hal, ada satu kekuatan yang luar biasa yang bekerja di dalam hati orang-orang percaya. Di dalam hati setiap teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Adalah Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati teman-teman, maka Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi teman-teman untuk bersukacita. Makanya jika
Ada di antara teman-teman yang sekarang sedang dalam keadaan sakit misalnya, atau dalam kelemahan misalnya, atau sedang bergumul. Kak Michael ajak untuk berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan teman-teman. Sama seperti Kak Michael, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kita mungkin belum sembuh saat ini, tetapi bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkan kita. Kadang keadaan yang kita alami sekarang itu bukan karena Tuhan tidak mau sembuhkan. Kadang itu dipakai Tuhan supaya kita itu lebih lagi di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terjalin dengan baik meskipun di masa-masa pandemi sekarang ini, teman-teman. Banyak kok yang di PHK sekarang, yang diberhentikan dari pekerjaan. Banyak juga kok yang sekarang masih sakit, yang masih terbaring di rumah sakit. Dan yang sakit-sakit itu juga bukan semuanya orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus, teman-teman. Ada juga kok orang-orang yang percaya Yesus yang juga mengalami sakit penyakit yang sama. Tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita. Kenapa? Bukan karena mereka tetap sakit, tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Sama seperti yang Kak Michael alami. Kak Michael tidak bisa menghindari COVID. Tetapi itu tidak membuat Kak Michael untuk berhenti bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari penyakit yang Kak Michael alami. Bersyukur Kak Michael bisa sembuh, bersuka cita Kak Michael bisa sembuh. Kalaupun gak sembuh pun, Kak Michael tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita, teman-teman. Tetap bersuka cita. Kenapa? Kak Michael percaya Tuhan gak akan tinggalkan Kak Michael. Demikian pula Kak Michael percaya, saya percaya Tuhan juga tidak akan tinggalkan teman-teman yang ada di rumah saat ini sedang menyaksikan acara ini. Tuhan bersama dengan teman-teman. Makanya hari ini dengan firman Tuhan yang singkat ini dibilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita, artinya bahwa apapun kondisi teman-teman yang ada di rumah saat ini, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan teman-teman. Ketika sedang dalam keadaan sulit, atau teman-teman semua lagi dalam keadaan kelemahan, berserulah kepada Tuhan. Dan percayakan hidup teman-teman kepada Tuhan. Makanya saya percaya, Kak Michael percaya, tangan Tuhan akan menyertai, bahkan memberikan teman-teman kekuatan. Jangan sampai putus pengharapan, teman-teman. Hari-hari ini kita jangan sampai putus pengharapan, apalagi berhenti percaya kepada Tuhan. Terlebih khusus hari-hari ini. Mari sama-sama dari firman Tuhan ini, Kak Michael saya mengajak semua untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena dengan sukacita yang di dalam Tuhan itu, yang ada di dalam kita, itu akan memberikan kita semua kekuatan untuk bisa mengalahkan semua sakit penyakit yang ada, yang sedang kita alami hari-hari ini. Sukacita yang ada di dalam hati kita ini, sukacita di dalam Tuhan ini, akan memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan setiap kelemahan-kelemahan yang sedang menggerogoti kehidupan kita. Kekuatan yang hanya bisa kita dapatkan di dalam Roh Kudus, termasuk kekuatan untuk bersuka cita. Makanya minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya Dia memberikan sukacita itu di dalam hati kita. Dengan sukacita yang Tuhan berikan ini, kita bisa bertahan. Teman-teman di rumah bisa bertahan. Adik-adik semua bisa bertahan. Bahkan dengan keadaan seperti ini, teman-teman semua juga diberikan kekuatan untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang membutuhkan sukacita itu. Jadi sukacita yang sama bukan cuma untuk kita, tetapi sukacita ini juga untuk mereka yang membutuhkan. Nah, kalau teman-teman adik-adik semua ada di dalam Tuhan, kita semua bukan hanya bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan sendiri, tetapi dengan sukacita itu, kita diberikan kekuatan untuk berdoa kepada orang-orang yang juga membutuhkan sukacita itu. Sehingga kita sama-sama bisa bersukacita di dalam Tuhan bersama-sama. Amin. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua dimanapun berada, ingat bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita.
Pandemi boleh ada, COVID boleh ada di mana-mana, tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi teruslah andalkan Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan dan bersyukur apapun keadaan teman-teman semua. Saya percaya tangan Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan akan tetap menyertai kehidupan kita, sehingga kita akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Keadaan apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita itu berhenti bersuka cita di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Semoga bisa memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati.